Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua senantiasa berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisah keteladanan Luqman Hakim. Namanya adalah Luqman, sedangkan Hakim itu sendiri adalah gelar dari Luqman itu sendiri. Makanya sering disebut Luqman Hakim atau Luqman Al-Hakim. Silsilahnya Luqman putra Bagur, putra Bahur, putra Tarikh atau Azhar. Azhar itu merupakan ayah dari Nabi Ibrahim. Berarti kakek Luqman adalah saudara dari Nabi Ibrahim. Luqman berasal dari negara Sudan. Luqman bukan seorang nabi, tapi namanya disebut dalam Al-Quran, yaitu surat Luqman ayat 12-19. Kenapa disebut di dalam Al-Quran? Karena keteladanannya. Luqman merupakan seorang ayah yang berhasil mendidik anak-anaknya, yang berhasil menciptakan keluarga yang sakinah. Luqman hidup selama kurang lebih 1000 tahun. Pernah satu era dengan Nabi Daud. Hidupnya itu sebelum Nabi Daud dan menangi keutusan Nabi Daud. Pernah satu era dengan Nabi Daud. Pekerjaannya sebagai tukang kayu, tukang jahit, pengembala domba atau penggembala domba. Kemudian menjadi hakim pada masa Nabi Daud. Tetapi sebelum Nabi Daud menjadi seorang nabi, Luqman jadi ahli fatwa pada masa itu. Kenapa Luqman sampai diabadikan di dalam Al-Quran? Kenapa namanya sampai ditulis dengan tinta emas di dalam Al-Quran? Sebagai bahan renungan, sebagai bahan pembelajaran bagi umat Islam. Nasihat Luqman Hakim pada anaknya. Di dalam surat Luqman ayat 13, Bismillahirrahmanirrahim, wa idh qala Luqmanu libnihi. Ketika Luqman berkata pada anaknya, wa huwa ya'iduhu, Luqman memberikan mauidhah kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku yang aku kasihi, la tusyrik billah, la tusyrik, janganlah kamu menyekutukan Allah, inna syirka la dzulmun adzim, karena sesungguhnya syirik itu adalah kedzaliman yang sangat besar sekali. Nah, ini larangan yang pertama atau nasihat yang pertama dari seorang Luqman Hakim kepada anaknya adalah jangan kamu menyekutukan Allah. Sembahlah Allah semata. Dikisahkan ada sebuah tafsir yang menjelaskan mengenai ayat ini, bahwa anak Luqman dengan istri Luqman itu awalnya adalah seorang yang non-muslim atau seorang kafir, seorang yang menyekutukan Allah. Kemudian anaknya dan istrinya tersebut didakwai setiap hari, dinasihati setiap hari, la tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah. Kemudian nasihat yang kedua adalah Allah Maha mengetahui amal perbuatan manusia. Ini termaktub di dalam Quran surat Luqman ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya, innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah
Innallaha latifun khabir. Wahai anakku, kata Luqman, sesungguhnya apabila kesalahan-kesalahan itu walaupun hanya seberat biji sawi, kesalahan walaupun hanya seberat biji sawi, kecil sekali, bahkan lebih kecil dari itu, fatakun fi sokhrotin, berada di atas batu, ada biji sawi di atas batu, atau di atas langit, atau di bumi, atau dipendam di dalam bumi. Kesalahan yang sangat kecil tadi ditaruh di dalam bumi, dipendam, ya'ti bihallah, maka Allah akan mendatangkannya. Artinya Allah akan menghisapnya. Innallaha latifun khabir. Semua kesalahan-kesalahan, semua amal kita, baik itu amal baik maupun amal buruk, semuanya akan dicatat, tidak lepas dari catatan malaikat-malaikat pesuruh Allah. Makanya ini harus kita tanamkan di dalam pikiran kita, harus kita taruh di dalam mindset kita. Sekecil apapun, kata Luqman Hakim di dalam ayat ini, sekecil apapun, seberat biji sawi, atau lebih kecil dari itu, seperti apa, atau seperti sekecil yang lagi sekarang ini, sekecil virus corona, kesalahanmu sekecil virus corona pun yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, ya'ti bihallah, kamu sembunyikan dimanapun, ya'ti bihallah, Allah akan mengetahuinya, Allah akan membalasnya. Ini nasihat Luqman kepada anaknya. Nasihat selanjutnya termaktub di dalam Quran surat Luqman ayat 17, yaitu perintah untuk sholat, perintah untuk beribadah, perintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf adalah berbuat yang baik dan mencegah dari yang mungkar, mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan dan mencegah orang lain, menasihati orang lain untuk tidak berbuat kemungkaran atau kejahatan. Kemudian ada perintah sabar juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholah, wahai anakku yang terkasih, wahai anakku yang aku kasihi, aqimis sholah, dirikanlah sholat. Padahal Luqman ini hidup pada zaman Nabi Daud. Nah, apakah saat itu ada sholat, Pak? Ada. Mulai dari Nabi Adam sampai nabi-nabi, sampai nabi sampai Nabi Muhammad, itu semua ada syariat sholatnya. Sholatnya berbeda-beda. Ada nabi yang sholatnya itu cuma asar, ada nabi yang sholatnya itu cuma duhur saja, ada nabi yang asar sama duhur, ada yang cuma isya saja. Bervariasi sekali para nabi itu. Dan Nabi Muhammad sholatnya 5 kali, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Aqimis sholah. Anaknya Luqman juga dinasihati oleh Luqman ini untuk mendirikan sholat. Aqimis sholat, sama seperti guru kalian, seperti orang tua kalian, senantiasa memperingatkan kalian, mengingatkan kalian untuk sholat. Jangan sampai ditinggalkan sholat ini. Wa'mur bil ma'ruf wanha anil munkar. Serulah pada kebaikan, ajaklah teman-teman kalian untuk melaksanakan kebaikan. Teman yang sering bolos, kalian nasihati. Teman yang sukanya curang, kalian kasih tahu kalau curang itu dosa. Teman kalian yang malas untuk belajar, kalian semangati untuk senantiasa belajar. Wanha anil mungkar, dan cegahlah dari perbuatan-perbuatan mungkar. Suruhlah manusia, laranglah manusia untuk mencegah dirinya dari perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan tercela, dan perbuatan-perbuatan mungkar. Wasbir alama asobat, bersabarlah atas segala sesuatu yang menimpamu. Terutama kalau dalam konteks sekarang, bersabarlah kalian di rumah, jangan keluar-keluar dari rumah. Kalian ini nggak boleh sekolah,
ya, kalian nggak boleh sekolah, sama pemerintah harus sekolah dari rumah, pak guru harus mengajar dari rumah. Ini nggak boleh dimanfaatkan untuk sobo nang warung, sobo nang wifian, nggak boleh. Sama pemerintah kalian disuruh untuk bersabar di dalam rumah. Kita berada di dalam rumah untuk memerangi corona ini sama dengan jihad, anak-anak. Urungkan niat kalian untuk bermain jauh-jauh, belakrak nandi-nandi, jangan. Kita ikuti nasihat dari Luqman ini. Wasbir alama asobak. Ini ujian dari Allah. Wabah corona ini adalah ujian dari Allah. Mari kita lewati ujian ini dengan sabar. Maka nanti kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar atas kesabaran kita. Tentunya sabar di sini tentunya dengan mengikuti protokol-protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nasihat Luqman selanjutnya adalah termaktub di dalam Quran surat Luqman ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuso'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maroha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Tidak boleh angkuh, pasang muka yang ramah kepada temannya, yang ramah. Ojo sampai angkuh, ojo sampai koncomi wedi kabeh nang sampean, jangan. Ini adalah ajaran Luqman kepada anaknya. Walaupun kalian kaya, walaupun kalian anaknya pejabat, walaupun kalian nanti menjadi pejabat, wala tamshi fil ardi maroha. Janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Ini ajaran Luqman Hakim. Kemudian selanjutnya ajaran untuk bersikap sederhana. Sederhana di sini yaitu sederhana di dalam berjalan dan berbicara. Waqsid fi masyika waqdud min sautika inna angkarul aswat la sautul hamir. Dalam berjalan kita biasa saja. Dalam berbicara kita harus lemah lembut. Dalam berjalan tidak boleh petentang-petenteng kayak gini. Harus biasa, harus jalannya itu yang anggun, yang sopan, yang santun. Jalannya itu bagus, sopan, santun. Sebagai tanda kalau kalian itu adalah anak yang terpelajar, anak yang punya ilmu, anak yang disekolahkan. Beda antara preman dengan anak yang sekolah itu. Anak sekolah gak boleh jalannya kayak preman, menakuti orang, gak boleh. Waqdud min sautik, suaranya harus lemah lembut, gak boleh membentak pada temannya, apalagi pada orang tuanya, apalagi pada mereka yang lebih tua, apalagi pada gurunya. Tidak boleh membentak. Ini ajaran akhlak yang diberikan Luqman kepada anaknya, yang diabadikan di dalam Al-Quran. Kita tinggal meniru saja, tinggal membaca Al-Qurannya sekarang, kemudian tinggal mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kitab-kitab tafsir dijelaskan bahwa banyak sekali hikmah, banyak sekali ilmu yang diberikan oleh Luqman kepada anaknya. Di antaranya adalah jangan kalah sama ayam. Kata Luqman pada anaknya, "Hei anakku, jangan kamu sampai kalah sama ayam." Kenapa? Ayam itu subuh-subuh sudah bangun, sebelum subuh bahkan. Kamu jangan kalah. Nanti ayamnya bangun subuh, kamu bangunnya kesiangan, 6:30, jam 6. Ini nasihat Luqman kepada anaknya. Nasihat berikutnya, jangan menunda-nunda taubat. Jangan suka menunda taubat, karena mati datangnya mendadak. Taubat setiap hari, istighfar setiap hari. Setiap selesai sholat 33 kali istighfarnya, minimal itu. Bahkan 100 kali. Rasulullah itu tidak pernah dalam sehari semalam bertaubatnya atau membaca istighfarnya itu tidak pernah di bawah 100 kali sehari semalam. Padahal Rasulullah adalah orang yang maksum, orang yang sudah dijaga
dari perbuatan dosa, orang yang sudah dijamin masuk surga, tapi masih terus beristighfar, minta ampun, bertaubat setiap hari. Apalagi kita harus meneladani Rasulullah, maksudnya jangan menunda-nunda taubat karena mati datangnya mendadak. Kalau setiap kita melakukan kesalahan pada teman kita, kita harus segera minta maaf. Kita resek pada teman kita, harus segera minta maaf. Nanti saja minta maafnya, besok saja minta maafnya. Langsung resek sekarang, minta maaf sekarang. Kemudian seburuk-buruk manusia adalah mereka yang tidak peduli atau membiarkan orang lain dalam kesalahan atau kejahatan. Lek ono koncomu, ono konco dekatmu, ada teman dekat kalian berbuat kesalahan, kalian harus menasehati, minimal mengingatkan, ojo ngono. Tapi mengingatkannya dengan cara yang santun, yang baik, dengan cara yang sopan. Itu saja anak-anak yang bisa saya sampaikan. Marilah kita senantiasa berusaha untuk meneladani Luqman Hakim, meneladani apa yang disampaikan oleh Luqman Hakim. Bukan hanya mempelajari saja, bukan hanya tahu saja, tapi juga mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari apa yang telah kita pelajari dari Luqman Al-Hakim tadi. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.